Alors vous croyez que vous lui avez plu? Non, il est parfait. J'en avais pas, je les ai trouvés rigolos. Cerita film dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Konstan. Dia adalah wanita muda yang berusia sekitar 20 tahun. Dan apapun yang dia kerjakan selalu salah, nggak pernah bisa fokus setiap kali membantu orang tuanya berjualan sayur mayur. Konstan tidak pernah bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dia bahkan seringkali berdebat dengan ayahnya. Sebagai seorang mahasiswi yang sebentar lagi akan menghadapi ujian semester akhir, Konstan rupanya berpikir kalau dia perlu mencari tempat tinggal yang lebih dekat dengan kampusnya. Mengingat rumah orang tuanya saat ini cukup jauh dari kampus tersebut. Dia pun akhirnya menemukan sebuah iklan apartemen yang menyewakan sebuah kamar yang mana pemilik tempat itu bernama Tuan Henry. Bonjour. Je suis Constance. Konstan awalnya cukup kesulitan berbicara dengan Tuan Henry karena Pak Tua tersebut nggak memperbolehkannya masuk, padahal cuma sekedar mengecek kamar. Namun karena Konstan terus bersikeras memohon, akhirnya Tuan Henry pun mengalah dan memperbolehkannya masuk. Pas tout me saloper comme ça. Vous avez fait le ménage? Par contre, j'y vais jamais dans cette chambre. Il y a peut-être des je sais plus. Ah oui, ça doit faire longtemps alors. Tuan Henry menyewakan salah satu kamar apartemennya dengan harga yang cukup murah buat mahasiswa. Meskipun kamar tersebut cukup kecil, tapi Konstan rupanya suka dan tertarik untuk menyewanya. Namun itu nggak semudah yang dipikirkan Konstan, sebab untuk mendapatkan kamar tersebut, dia terlebih dahulu harus mengisi soal tes dari Tuan Henry. Karena ternyata mahasiswa lain juga berminat untuk menyewa kamar tersebut. Bonsoir, madame. Bonne chance. Beberapa hari kemudian, Tuan Henry menelpon Konstan buat mengabarkan bahwa kamar tersebut dimenangkan olehnya. Hal itu tentu saja membuat Konstan sangat senang. Karena sekarang, dia nggak perlu lagi capek bolak-balik dari ke rumahnya untuk pergi ke Paris. Merci, maman. Sejak saat itulah, perkenalan Konstan dengan Tuan Henry pun mulai berjalan. Namun tampak di sini Tuan Henry belum begitu akrab dengan orang yang baru dia kenal. Meskipun demikian, Konstan dengan terus berusaha akrab sambil mengajak Tuan Henry ngobrol bareng. Konstan yang lagi gabut sendirian karena nggak fokus belajar, kemudian melihat piano milik Tuan Henry yang sepertinya sudah lama sekali nggak pernah dimainkan. Lantas untuk menenangkan pikirannya, Konstan pun mencoba memainkan piano tersebut dengan begitu baik. Konstan pun bergegas merapikan piano itu. Dan benar saja, ternyata Tuan Henry nggak senang kalau pianonya dimainkan oleh Konstan. Tuan Henry pun bilang jika Konstan berani memainkannya lagi, maka dia akan mendenda Konstan atau bahkan akan mengusirnya dari rumahnya. Saat itu Tuan Henry kemudian memberikan penawaran buat Konstan. Dia meminta Konstan untuk menjadi pelakor dalam rumah tangga anaknya sendiri. Usut punya usut, ternyata Tuan Henry nggak begitu suka dengan menantunya sendiri. Dia menilai kalau menantunya cuma ingin menguasai harta anaknya saja. Menantunya juga adalah wanita yang tidak berguna karena belum bisa memberikannya cucu. Oleh karena itulah, dia ingin Konstan menggoda anaknya dan menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Lalu sebagai imbalan, Tuan Henry akan memberikan tenggang waktu buat Konstan untuk bayar sewa kos hingga 6 bulan ke depan. Mendengar penawaran itu, tanpa pikir panjang, Konstan pun menyetujuinya. Mengingat saat ini, dia sangat kesulitan finansial. Keesokannya, Konstan mulai mencari pekerjaan demi mengumpulkan biaya sewa kosnya. Setelah ke beberapa tempat melamar, dia akhirnya diterima bekerja di sebuah restoran. Waktu berikutnya, anak Tuan Henry yang bernama Paul datang untuk mengunjungi ayahnya. Di sana Konstan yang mengetahuinya pun langsung beraksi dengan berbagai pesonanya agar bisa memukau dan membuat Paul kencem-kencem dengan piyamanya yang mini. Mon père vous a expliqué que j'avais une sale gueule, alors c'est pas son genre. Tapi meskipun demikian, tampaknya Konstan belum begitu handal untuk menaklukkan Paul. C'est pire quand il est couché, donc en échange. Salut papa. Alors, salut. Mais bien ton échappe.
Di sini diketahui hubungan Paul dan ayahnya rupanya nggak begitu baik dan tidak pernah akur. Ya itu tadi karena Paul menikah dengan wanita yang tidak disukai oleh orang tuanya. Hari demi hari berlalu di kosnya. Constant mulai membuat Tuan Henry merasa nyaman dengannya. Sampai pada suatu hari Paul kembali datang yang kali ini mengajak istrinya yang supermon bernama Valeria. Kedatangan mereka rupanya ingin mengajak Tuan Henry dan Constant makan kue bersama. Di sana Constant terlihat hanya bereaksi sedikit saja karena si Paul sedang bersama istrinya. Est-ce qu'on est fait pour servir à quelque chose? Pas sûr. Dalam sesi makan bersama, tampak sekali ayah dan anak tersebut semakin tidak akur. Mereka pun sempat berdebat yang tentu perihal Valeria yang tidak disukai oleh Tuan Henry. Papa, tu parles pas comme ça, Valérie. Namun Constant berusaha mengalihkan pembicaraan tentang kuliahnya lah dan berbagai hal buruk yang pernah dialami untuk menenangkan situasi. Constant bahkan menawarkan dirinya bermain piano guna menghibur ketiga orang di sana. Meskipun awalnya Tuan Henry tidak mengizinkan, tapi karena Constant memainkan piano dengan sangat baik, akhirnya dia berhasil membuat mata Tuan Henry jadi berkaca-kaca. Begitu pula dengan Valeria yang juga mulai suka dengan Constant, yang dia nilai adalah gadis yang baik. Keesokan harinya, pengumuman hasil ujian akhir pun keluar. Semua mahasiswa berbondong-bondong melihat hasil ujian mereka, termasuk Constant. Sayangnya, lagi-lagi ujian kali ini Constant dinyatakan belum lulus. Tampak dia pun sangat terpukul sebab semua teman seangkatannya lulus, cuman dia yang gak lulus. Constant yang merasa frustasi, akhirnya memutuskan pergi dugem ke diskotik dan mencoba melupakan semua yang terjadi. Semua orang juga turut sedih dengan kegagalan Constant, termasuk Tuan Henry dan Valeria. Di sana Constant bilang kalau selama ini dia tidak pernah berguna dan tidak pernah bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Namun Valeria membantahnya sembari menguatkannya agar Constant jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan menghakimi dirinya sendiri. Sementara Tuan Henry sendiri berusaha menguatkan Constant dengan bilang kalau dia bermain piano dengan sangat baik. Menurutnya itu adalah sesuatu yang berharga. Jika terus diasah, maka akan menjadi sesuatu yang berguna buat masa depannya. Namun Constant masih ragu dengan bakatnya sebab dia dulu pernah dikatai permainan pianonya sangat jelek oleh guru private-nya. On m'a dégoûté de l'instrument. Keesokannya, Constant memutuskan pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan pikirannya. Di sana ayahnya pun bertanya soal hasil ujian akhirnya. Karena nggak ingin menyakiti hati orang tuanya, Constant pun terpaksa berbohong mengatakan kalau dirinya sudah lulus. Di tengah kekacauan pikirannya dan rasa putus asanya, Constant kemudian kembali ke kosnya. Di sana dia mengatakan pada Tuan Henry kalau dia siap untuk melanjutkan misinya menggoda dan menghancurkan rumah tangga Paul. Setelah itu saat Tuan Henry sedang scroll-scroll berita online, dia nggak sengaja melihat sebuah iklan audisi musik komposer. Dan setelah mencetaknya, dia pun langsung menunjukkannya kepada Constant. Tuan Henry lalu memintanya untuk mencoba peluang itu dengan harapan Constant bisa mengembangkan bakatnya di bidang musik. Namun Constant menolak. Karena dia menyadari kalau ayahnya tidak akan pernah mendukungnya sebagai seorang musisi. Keesokan harinya, Constant mulai menjalankan misinya untuk kembali menggoda Paul. Dengan bodinya yang aduhai, Constant berhasil membuat Paul gagal fokus saat sedang berenang. Paul yang semakin penasaran kemudian menawarkan tumpangan mengantar Constant pulang. Dan setibanya di rumah, Constant pun mulai beraksi menunjukkan kecantikannya yang memukau di depan Paul, berharap Paul bisa masuk perangkapnya. Namun sayangnya, iman Paul masih kuat sehingga dia lebih memilih pulang dan meninggalkan Constant begitu saja. Tuan Henry yang mengetahui Constant masih gagal juga menggoda anaknya jadi tampak marah. Dia pun kembali menekan Constant agar lebih berani lagi dalam menjalankan tugasnya.
Tuan Henry bahkan mengancam akan mengusirnya jika dia kembali gagal. Constant yang pusing dengan situasi yang dihadapi kembali ke diskotik untuk menenangkan pikirannya. Setelah bersenang-senang itu, dia bahkan nekat ngajak sang DJ idolnya untuk bermain kuda lumping. Ah, c'est super gentil, merci Simon. Puis je t'appelle. Ouais. Et puis, Tak puas Cobham kemarin, hari berikutnya Constant kembali lagi ke diskotik dan kali ini dia ngajak Paul. Yang rupanya sudah mulai suka pada Constant. Setelah keduanya puas Cobham, Paul pun mengantar Constant pulang. Dan di mobil itulah keduanya pun saling berpatukan. Paul yang hanyut dalam suasana sempat mengajak Constant untuk beradu senjata. Namun Constant menolak, sebab menurutnya senjatanya masih belum siap untuk melawan Paul. Paul pun hanya bisa bersabar dan menanti kesempatan berikutnya. Paul pun tampak sangat gembira sambil bernyanyi-nyanyi walaupun cuma sekedar bisa berpatukan dengan Constant. Namun sialnya dia yang pulangnya pagi malah kena marah oleh istrinya. Ternyata Valeria semalam sudah menelpon Paul tapi enggak bisa tersambung. Hal itu pun membuatnya berpikir dan menuduh Paul telah berselingkuh. Valeria yang enggak bisa menahan emosinya, terlebih saat menemukan jaketnya Constant ada di dalam mobilnya Paul, akhirnya memutuskan ingin bercerai dengan Paul. Situasi tersebut rupanya membuat misi Tuan Henry sepertinya akan berhasil. Apalagi Paul saat ini sudah mulai menyukai Constant dan ingin selalu bersama Constant di setiap waktu. Namun sayangnya Constant justru bersikap sebaliknya dan gak mau menjawab teleponnya Paul dan berusaha menghindar darinya. C'est sans doute que c'est mieux comme ça. Suatu hari Paul dipanggil oleh ibu mertuanya. Ternyata hal itu dilakukan untuk memberitahu Paul kalau Valeria hamil. Kabar bahagia itu pun membuat Paul dan Valeria enggak jadi bercerai, sebab mereka akan memiliki anak yang diidam-idamkan setelah 10 tahun menikah. Akan tetapi kabar tersebut justru tidak membuat Tuan Henry senang. Valérie est enceinte. Ayah dan anak itu pun malah bertengkar karena saling mempertahankan ego masing-masing. Tuan Henry pun akhirnya gagal dengan misinya. Begitu pula halnya dengan Constant juga telah gagal menjalankan tugas serta ujiannya. Di situasi yang begitu sulit itu, Tuan Henry pun mencoba memberikan nasihat buat Constant. Dia bilang hidup memang penuh dengan ujian, tapi ujian bukanlah semata-mata tentang apa yang kita kerjakan di kuliah. Constant harus berani mengambil keputusan untuk memilih jati dirinya sendiri, bukan bertahan dengan apa yang bukan menjadi keinginannya. Setelah lama memikirkan tentang sikapnya, Tuan Henry akhirnya mulai membuka hatinya dan menerima Valeria sebagai menantunya. Terlebih saat ini Valeria sedang mengandung calon cucunya. Tuan Henry juga mengakui kalau dia telah salah berbuat yang tidak baik selama ini pada anaknya sendiri. Sementara itu, Constant terlihat galau antara ingin mengikuti perkataan Tuan Henry atau pulang ke rumah orang tuanya. Sebab di depan, sang ayah juga telah datang untuk menjemputnya. Ayahnya ternyata juga telah mengetahui kalau Constant tidak lulus ujian, sehingga dia memintanya sebaiknya pulang saja ke rumah dan membantu orang tuanya berjualan sayur mayur. Namun tanpa diduga Constant menolak ikut pulang karena dia ingin mencari jati dirinya sebagai seorang musisi dan memutuskan akan tinggal dalam beberapa bulan lagi di apartemennya Tuan Henry. Selama berbulan-bulan, Constant terlihat terus mengasah skillnya bermain piano yang tentunya dibimbing oleh Tuan Henry. Sampai pada akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Si vous avez intérêt à venir me voir à Londres. Sebelum berangkat mengikuti audisi, Tuan Henry berdoa buat Constant, semoga dia bisa lolos dan berhasil. Dan kalaupun belum berhasil, Tuan Henry meminta pada Constant untuk tidak kecewa, sebab Constant setidaknya sudah mencoba dan berusaha. Di bagian akhir cerita, sayangnya Constant tidak lolos dalam audisi tersebut dan belum berhasil mewujudkan mimpinya. Dia pun kembali lagi ke apartemen Tuan Henry, namun sayangnya cuma kesedihan yang dia temukan di sana.
l'hôpital. Au cas où il y passe, comme il disait. Karena ternyata Tuan Henry sudah meninggal dan meninggalkan sebuah pesan buat Konstan. Dalam pesan, Tuan Henry meminta Konstan untuk selalu berjuang dengan penuh semangat. Doanya juga selalu menyertai Konstan agar menjadi wanita yang sukses. Dan film pun tamat. La vie n'est pas une chose que l'on puisse réussir ou rater. Enfin, avec la mère qu'il a, tu vérifieras quand même qu'il a bien tous ses neurones. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.